Rasulika al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, dan sebentar lagi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita usia panjang, maka insya Allah kita juga akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, satu bulan yang pasti oleh orang beriman dinanti-nantikan kedatangan dan kehadirannya. Maka oleh itu baginda kita Rasulullah SAW meminta kita umatnya untuk selalu merasa senang hati, merasa bahagia, merasa lapang dada dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bi huduri Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa saja yang bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jasad orang tersebut dari api neraka. Sebahagian orang, Bapak Ibu, merasa aneh dan sinis terhadap sabdanya Nabi tadi. Bagaimana mungkin hanya sekedar bahagia, hanya sekedar senang menyebabkan seseorang tidak disentuh sama api neraka kelak? Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitulah psikologi dan mentalnya manusia. Setiap kali manusia senang, bahagia terhadap sesuatu, maka biasanya manusia tersebut dimudahkan untuk menyelesaikan sesuatu tersebut di dalam kehidupannya. Kita dulu waktu di sekolah misalnya, kalau senang dengan mata pelajaran tertentu, pasti kita bisa, walaupun mata pelajaran tersebut dianggap susah sama orang lain. Misalnya kita senang sekali dengan pelajaran bahasa Inggris, padahal banyak teman-teman kita yang lain nggak senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Maka dengan modal senang itulah menjadi kunci utama bagi kita bisa menguasai pelajaran bahasa Inggris. Sebaliknya, pada saat kita tidak senang dengan pelajaran matematika,
pasti pelajaran matematika itu juga susah untuk kita pahami, susah untuk kita kuasai. Maka itulah sebab Nabi Muhammad meminta kita menyambut bulan suci Ramadan dengan perasaan bahagia, dengan perasaan senang. Man fariha bi huduri Ramadan, barang siapa yang sekedar merasa senang dan bahagia dengan kehadiran bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya dari api neraka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika lebih dalam kita baca di dalam hadisnya Rasulullah, apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk amal solehnya, dimintanya kita oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakannya dengan rasa bahagia, dengan hati senang dan gembira. Ya, Allah mencirikan orang-orang munafik itu kalau sholat, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah juga menipu mereka. Ciri-cirinya kata Allah di dalam ayat tadi, wa idza qamu ila sholati, kalau mereka menunaikan sholat, begitu juga ibadah-ibadah yang lain, qamu kusala, mereka mengerjakannya dengan malas-malasan, dengan berat hati, dengan ogah-ogahan. Maka itulah kemudian menyebabkan mereka menjadi orang-orang munafik, tidak bahagia, merasa berat, tidak senang, tidak gembira. Maka setiap kali manusia Bapak Ibu memberatkan orang lain dalam hal ibadah, pasti akan Nabi Muhammad SAW kecam. Jangan sampai gara-gara perilaku kita, sikap kita yang memberatkan orang lain dalam beribadah, maka menyebabkan banyak orang tidak senang lagi dalam melakukan ibadah tersebut. Saya sering Bapak Ibu mengambil contoh bagaimana Nabi Muhammad diriwayatkan di dalam kitab hadis memarahi sahabat Mu'az bin Jabal disebabkan beliau jadi imam dalam sholat berjamaah Isya 4 rakaat, mampu mengkhatamkan bacaan surat Al-Baqarah. Sekilas lalu kalau kita baca peristiwa ini, suatu hal yang membanggakan. Kita bisa jadi menganggap itu sebuah prestasi bagi Mu'az dan bagi orang yang bermakmum kepadanya pada malam itu. Tetapi Bapak Ibu, dalam pandangan Rasulullah tidaklah demikian. Tidak seperti yang kita anggap. Maka belum tentu orang yang sholat satu malam 1 juz khatam itu lebih baik daripada orang yang sekedar membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Qadar dan seterusnya. Boleh jadi dia sholat satu malam 1 juz, tapi dalam melakukannya berat hati, tidak bahagia, merasa terbebani. Nah, dalam hal seperti ini Bapak Ibu tidak ada baiknya. Terbukti pada saat ada sebahagian jamaah sholatnya Mu'az bin Jabal pada malam itu melakukan mufaraqah. Mufaraqah itu keluar dari imam sholat, dia sholat Isya sendiri, tidak sanggup lagi ikut Mu'az bin Jabal karena terlalu lama bacaannya. Sekedar pengetahuan Bapak Ibu, surat Al-Baqarah itu 3 juz setengah, ya, banyaknya itu. Jadi 1 juz itu kalau kita bacaannya hazar, bacaan cepat, bukan bacaan tartil sebagai umumnya imam di dalam sholat,
itu perlu waktu 40 menit 1 juz. Kalau 3 juz berarti butuh waktu hampir 1,5 jam lebih. Karena lama sekali untuk 4 rakaat berdiri harus menghabiskan 1,5 jam. Maka sebagian orang mufaraqah. Nah, orang-orang yang mufaraqah itu setelah selesai sholat, Mu'adz bin Jabal belum selesai sholat, dia segera pergi ke rumah Rasulullah melaporkan kejadian itu. Nabi yang mendapatkan laporan itu tidak tunggu besok pagi, malam itu juga Mu'adz bin Jabal dipanggil menghadap Rasulullah. Setibanya Mu'adz bin Jabal di hadapan Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, apakah benar yang dilaporkan oleh orang kalau tadi kamu sholat isya-nya sambil khataman surat Al-Baqarah? Maka Mu'adz bin Jabal pun menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah mendengar jawaban Mu'adz itu bukannya senang, bukannya gembira, justru Nabi Muhammad geram dan marah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, afatannamu hatta fi dini ya Mu'adz, apakah kamu mau menfitnah agama saya wahai Mu'adz? Kamu yang punya kerjaan, agama saya yang jadi korbannya. Nah, orang jadi gak senang lagi sholat berjamaah karena tersebab imamnya terlalu lama memanjatkan bacaan. Rasulullah kemudian menasihatinya, idza shalla ahadukum binnas, kalau kalian sholat berjamaah dengan orang banyak, falyukhaffifu fiha, ringankanlah bacaan sholat kalian. Fa inna fihi mutta'in wasaqi wal kabir, karena boleh jadi di dalam saf salat kalian ada orang yang tua, ada orang sakit, atau ada orang yang terburu-buru harus mengerjakan kerjaan lain segera setelah dia sholat 5 waktunya. Itu sholat berjamaah seperti itu Bapak Ibu. Sholat berjamaah sholatnya wajib, apalagi kalau sekedar sholat sunnah seperti tarawih, tidak usah imamnya panjang-panjang sekali bacaan. Coba sekali di menasah kita ini, imamnya khataman surat Al-Baqarah tarawih, yakin saya malam berikutnya kosong masjid. Tidak ada lagi orang yang pergi sholat tarawih. Kenapa? Orang sudah berat hati, tidak gembira lagi, ya sudah terpaksa melakukannya, dan tidak ada baiknya kalau orang melakukan suatu ibadah karena terpaksa, karena berat hati dan seterusnya. Sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, di pihak yang lain kita juga punya riwayat kalau Rasulullah SAW memuji sahabat yang sholat dengan orang lain sekedar membaca surat Al-Ikhlas. Ya, ada orang anak muda di Masjid Quba ditunjuk oleh jamaahnya untuk menjadi imam rutin sholat berjamaah, bukannya tanpa sebab, karena anak muda inilah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, paling merdu suaranya, paling banyak hafalannya. Tetapi meski demikian, setiap kali dia sholat berjamaah, bawaannya itu selalu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka akhirnya itu menyebabkan para jamaah Masjid Quba jengah sama imamnya. Tiap hari sholat bawa surat Al-Ikhlas, sholat maghrib bawa surat Al-Ikhlas, sholat isya juga, sholat subuh juga, bukan 1, 2, 3 hari.
berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan terus bawa surat Al-Ikhlas. Maka kemudian peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad panggil anak muda itu. Anak muda, betul enggak kamu yang dilaporkan oleh masyarakat kalau sholat selalu bawaannya surat Al-Ikhlas? Nah, anak muda ini menjawab, benar ya Rasulullah, saya kalau sholat selalu bawa surat Al-Ikhlas. Kenapa? Tanya Rasulullah. Bukankah kamu juga banyak hafal ayat-ayat yang lain? Kenapa mesti terus-terusan surat Al-Ikhlas? Anak muda ini menjawab, inni uhibbuha ya Rasulullah, karena saya mencintai, karena saya senang, karena saya bahagia kalau sholat pakai surat Al-Ikhlas. Ada di antara bapak-bapak di sini kalau imamnya bawa Al-Ikhlas nggak senang? Ya, pasti senang. Waktu taraweh, qul huwallahu ahad, pasti dalam hatinya berkata alhamdulillah. Rakaat yang keduanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, alhamdulillah. Tapi kalau imamnya rakaat pertama, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, bukai-bukai imamnya. Belum apa-apa udah pakai surat Al-Baqarah. Ya, kita resah makmum di belakang kalau imamnya itu pakai surat Al-Baqarah, karena kita nggak tahu berhentinya di mana itu. Apakah di ayat kelima, syukur alhamdulillah. Kalau berhentinya di ayat ke-100, na'udzubillah min dzalik. Nah, saya dulu Pak, waktu di Mesir, itu gurunya Ustaz Ifan Aulia, nama beliau Syekh Tariq. Nah, beliau ulama, hafal Quran 30 juz, sekaligus pengusaha. Punya usaha banyak. Jadi siapapun yang mau iktikaf dengan beliau, dikasih makan sahur, dikasih makan berbuka puasa gratis, dan dikasih duit. Itu yang menariknya, dikasih duit itu. Sehari 20 pon, lumayan Pak. 20 pon itu nggak kepake kan kalau sahur disediakan, buka puasa disediakan. Tapi syaratnya harus mau sholat qiyamul lail, sholat taraweh, dan juga iktikaf di masjid beliau. Itu syaratnya. Nah, akhirnya saya karena ingat 20 pon tadi Pak, maulah saya. Nah, malam pertama itu, jadi sholat tarawehnya itu setelah masyarakat selesai sholat taraweh. Jadi di masjid besar di Wastul Balad ada masjid, namanya Masjid An-Nur juga nama masjidnya. Wastul Balad itu daerah Roksi ya. Nah di situ ada masjid besar. Setelah masyarakat selesai sholat taraweh, kita tarawehan lebih kurang sekitar jam 9.30 atau jam 10 malam kita sholat qiyamul lail. Saya malam pertama masih berhusnudzon kepada beliau, ini paling 1 juz malam sholat Pak. Allahu Akbar, beneran pakai surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah, pakai surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, paling 1 juznya, bergumam dalam hatinya. Insyaallah sanggup lah kalau 1 juz. Selesai bacaan sampai ayat terakhir di juz 1 Pak, masuk juz 2, belum juga ruku. Sudah masuk juz 2, saya qulu sufaha minan nas. Itu perasaan saya mulai gak enak. Pak Imam ini. Udah masuk juz 2 Pak, belum ruku. Khatam 1 rakaat 1 juz. Itu perasaan saya mulai gak nyaman itu. Saya qulu sufaha minan nasi ma wallahu am qiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu awal ayat dari juz 2. Qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Tapi saya terus mencoba menghibur diri, ini insyaallah sebentar lagi selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khatam itu juz 2 belum juga masuk
awal juz ketiga, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum ala ba'din darajat, dan seterusnya. Masya Allah. Selesai juz 3 baru rukuk rakaat pertama, rakaat kedua kembali 3 juz ya, ditambah 1 witir 7 juz, 1 malam 3 rakaat 7 juz. Kaki besok buka bisa gerak. Masya Allah, ini benar-benar penderitaan. Kalau bukan karena 20 pon, saya gak bertahan Pak, malam ini sudah pulang. Ini kan rugi, udah capek-capek 20 pon gak dapat. 3 juz itu Pak berarti lebih kurang hampir 2 jam itu bacanya, 1 berdiri. Nah, jadi istirahat dulu 2 jam. Nah, 2 jam istirahat dulu. Nah, waktu imamnya sudah mau rukuk, Allahu Akbar, sudah mau rukuk rakaat pertama, baru kita masuk. Alhamdulillah 3 juz selesai, tinggal bertimang 3 juz sisa di rakaat kedua. Nah, dengan itulah Bapak Ibu akhirnya kita bisa dapat 20 pon tiap malamnya. Kalau enggak sanggup, berat betul itu. Ya, berat betul Bapak Ibu sholat itu ya. 1 juz saja berat, maka oleh sebab itu kita disuruh ya sholat taraweh, ibadah apapun dalam keadaan bahagia. Tapi pernah saya sholat di satu masjid di daerah Ruko sana Pak. Kebetulan hari itu saya ceramahnya pendek, 10 menit kurang. Imamnya juga mungkin mantan supir bus pelangi imamnya. Cepat sekali, kurang dari jam 10 sudah selesai. Setelah sholat tarawih kita dijamu makan, ya, dijamu teh, kopi, kue. Ada jamaah 4-5 orang gabung dengan kami. Dia ngeluh, alhamdulillah Pak Ustaz malam ini cepat selesai. Kenapa? Saya tanya, kenapa gitu? Semalam Pak Ustaz kami selesainya jam setengah 12. Ceramahnya 40 menit. Imam tarawihnya, Masya Allah, bawa ayat melantun-lantun lagi bacaannya. Selesainya jam setengah 12, musibah kami. Apa ada baiknya gitu Pak sholat tarawihnya? Mau keluar gengsi, takut dikatakan Wahabi, ya kan? 20 rakaat. Mau keluar 8 rakaat kan takut Pak jamaahnya. Lebih 8 rakaat ikut di masyarakat Wahabi. Kan takut dia Pak. Nah, jadi terpaksa itu. Bukan lagi dengan perasaan bahagia, dengan senang, tapi sudah terpaksa. Dia ikut selesaikan sholat tarawih sampai 20 rakaat, bukan lagi berdasarkan bahagianya, senangnya, tapi karena sudah merasa terpaksa. Begitu juga Bapak Ibu dengan puasa, kita diminta kerjakan dalam keadaan bahagia. Bahkan Nabi berkata dalam hadis, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu selalu punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarih. Pertama, bahagia pada saat dia buka puasa. Ada yang gak bahagia Pak waktu buka puasa? Bahagia kan? Ya sudah 14 jam nahan lapar, nahan haus, apalagi suhunya, cuacanya terik 34-35 derajat. Memangnya kita nanti itu waktu buka puasa. Makanya Bapak Ibu, waktu yang paling mustajab doa itu kapan? Menjelang waktu berbuka puasa, karena kita bahagia pada saat itu. Nah, kita bahagia sambil menunggu datangnya berbuka puasa. Satu-satunya yang bisa merusak kebahagiaan kita itu kalau mendengar radio. Saya Bupati Aceh Besar mengucapkan selamat berbuka. Alah, apalagi ini orang mau nunggu bunyi azan, dia mengucapkan ini, mengucapkan itu. Itu satu-satunya yang bisa buat merusak kebahagiaan itu. Ucapan ini, maka saya himbau ini bupati, wali kota, gubernur, nggak usah ucap macam-macam lah. Orang lagi nunggu buka, dia mengucap ini, mengucap itu ya. Nah itu merusak kebahagiaan aja itu. Ya. Dan satu lagi kata Rasulullah, farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan kelak pada saat insya Allah kita ketemu dengan
Allah yang telah menciptakan kita di hari kiamat nanti. Moga-moga Bapak Ibu kita sambut Ramadan tahun ini dengan perasaan bahagia, senang, gembira. Dengan itulah Allah mudahkan semua rencana ibadah kita, amal soleh kita di bulan suci Ramadan. Puasa kita jadi enak, sholat tarawih kita gampang, mengeluarkan uang untuk kita tunaikan zakat juga ringan, sedekah kita juga mudah, dan insya Allah dengan itu semua Allah akan mengharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi di dalam hadisnya, man fariha bi huduri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan insya Allah pengajian kita sambung kembali nanti di bulan suci Ramadan seperti biasanya setiap subuh Selasa yang khusus di bulan suci Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq wa nasrul minallah wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.